Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan tentang bab banyaknya jalan kebaikan yang begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita. Setiap yang kita lakukan akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin hadis yang kelima menjelaskan bahwa jangan kita meremehkan amal-amal yang kecil. Walau antal akhaba biwajhi taliqin, walaupun pas kita ketemu hanya sekedar kita tersenyum kepada saudara kita ya, ketika kita bertemu, karena ini juga bisa jadi menjadi amal ibadah ya. Karena dalam satu riwayat tidak hanya seperti itu mendoakan orang lain ya, apalagi di saat yang orang lain yang kita doakan tidak tahu, ini juga ibadah. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa pada satu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan datang di antara kalian ahli surga. Kemudian para sahabat ini kan bingung, wah ini siapa kira-kira ini? Ada orang, Rasulullah katakan dia ahli surga. Maka kemudian datanglah seorang badui ya, orang kampung gitu ya, yang orangnya nggak dikira itu orangnya orang masa orang ini ya, gitu. Tapi demikian juga kembali kepada hari yang berikutnya, demikian Rasulullah mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi kalian akan datang di antara kalian penduduk ahli surga. Ternyata yang datang ya orang itu lagi. Sampai hari yang ketiga juga demikian. Ternyata setelah Rasulullah berkata begitu, ada datang ya orang itu lagi. Maka membuat penasaran para sahabat ini, apa sih amalnya dia itu? Sampai istimewanya seperti itu, dia masih di dunia tapi masih dikatakan, sudah dikatakan oleh Rasulullah dia ahli surga, penduduk surga. Maka karena penasaran diselidikilah ini. Ya. Bagaimana caranya supaya dia bisa melihat amalnya orang ini? Kemudian salah satu sahabat datang ke rumahnya dan mengaku dia, aduh saya ini lagi ribut dengan orang di rumah, saya nggak bisa pulang ke rumah, bisakah saya menginap di sini? Begitu. Lagi ribut apa? Pokoknya saya pengen nginap di sini dulu, padahal tiga hari. Boleh nggak? Oh, boleh, silahkan. Padahal dia ini tidak ada keributan di rumahnya, ingin tahu apa sih amalnya itu, sehingga kok sampai dikatakan dia ahli surga. Lantas hari yang pertama berlalu, dari pagi sampai malam dilihat nggak ada yang istimewa. Malam juga demikian, diintip juga dia tidur seperti kita tidur. Bahkan dikatakan di situ tidak bangun sholat malam juga enggak. Ya, ibaratnya sudah dekat subuh diintip tidak ada sholat ya. Ternyata pas sholat subuh juga bangun, setelah bangun sholat subuh ya, kemudian dia pergi bekerja. Mana sih yang istimewa ini orang ini, kok nggak tahu ini. Hari kedua pun demikian, berulang ya, hal yang sama pun dilakukan oleh orang ini, dianggap tidak ada yang istimewa oleh orang ini. Sampai hari ketiga mau pulang, kok gak ada istimewanya, dia penasaran dan dia beranikan bertanya ya, sesungguhnya saya ini gak ada apa-apa di rumah sahabatku, tapi saya penasaran karena sebelum engkau datang Rasulullah bersabda katanya akan datang ahli surga, ternyata engkau yang muncul. Amal apakah gerangan yang engkau lakukan sehingga mendapat keistimewaan seperti itu? Ini laki-laki ini juga bingung, saya juga tidak tahu. Terus dia bilang, mungkin saya itu hanya satu amalan yang aku lakukan. Sebelum aku tidur itu aku selalu mendoakan kepada kaum muslimin muslimat. Saya doakan semua, mudah-mudahan mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu aku juga berdoa
Aku memaafkan semua orang yang berbuat zalim pada saat itu. Yang mendolimi diriku saya maafkan semuanya. Jadi saya tidur tidak pernah membawa hati membawa hati yang tidak enak kepada orang lain. Semua saya ikhlaskan. Ya, walaupun saya sejengkel apapun, kalau mau tidur saya coba untuk maafkan. Jadi hanya itu Pak amalannya ternyata. Dia memaafkan orang lain, tidak membawa tidur sakit hatinya. Ya. Kita ini sakit hati kadang dipelihara sampai mati. Nah, ini kan bahaya. Ya. Orang kalau suka sakit hati itu umurnya pendek, ya, karena mikir terus, menyiksa diri. Kita jengkel dengan orang lain, kita nggak suka dengan orang lain, kita apa? Kita ini nggak enak dengan orang, kan nggak enak kan rasanya. Kalau ketemu juga nggak enak. Nanti sholat baris bersama juga nggak enak, ya kan, nggak nyaman. Disuruh rapat-rapat tuh susah sekali. Rapatkan barisan, pas di sebelahnya orang yang tidak suka itu. Ya itu. Jadi orang ini amalnya sederhana saja. Dia memaafkan setiap orang yang pernah berbuat kesalahan kepadanya setiap malam. Dan dia mendoakan kepada sesama muslim, dia doakan mudah-mudahan terampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita ya Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dosa orang tuaku dan semua orang-orang muslim muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal, didoakan. Jadi kadang-kadang amal yang seperti ini karena dilakukan istiqomah dan ikhlas membawa hal yang luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan tadi, ahli surga itu ternyata tidak seberat yang kita bayangkan, ya. Maka kita nggak boleh la tahqironna minal ma'rufi syai'an, jangan kita menyepelekan amal baik itu walaupun kecil.